Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sobi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat ya guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini kami akan menyampaikan sebuah informasi terbaru, yakni tentang jenis-jenis pembatalan pesanan di Shopee. Lantas, seperti apa nih Kang informasi terbarunya? Nah, silahkan saja untuk teman-teman hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini ya, tanpa skip nih guys, supaya tidak gagal paham. Baik, tahapan pertama ya, dan ini telah nampak terkait dengan pembahasan kita ataupun informasi terbaru kita tentang jenis-jenis pembatalan pesanan di Shopee. Nah, untuk teman-teman sudah siapkah mendapatkan materi pada video kali ini? Baik, tentunya sudah siap ya, dan mari kita lanjutkan untuk mengulas ataupun mengkaji step by stepnya terkait dengan jenis-jenis pembatalan pesanan di Shopee. Nah, berikut adalah jenis-jenis pesanan ya, pembatalan pesanan di Shopee. Yang pertama adalah pembatalan instan. Apa itu pembatalan instan? Pembatalan yang dilakukan oleh pembeli sebelum penjual mengatur terkait dengan pengiriman ya, ataupun memasukkan nomor resi tanpa perlu menunggu respon dari penjual ya, setelah pembeli memilih batalkan pesanan di aplikasi Shopee. Sistem akan melakukan pembatalan secara otomatis ya. Pembatalan instan dapat dilakukan oleh penjual dalam waktu yang nampak di sini teman-teman. Tabel di bawahnya waktu serta dilengkapi dengan tipe layanan pengiriman ya. Yang mana pada intinya adalah ketika pesanan ini dibatalkan secara instan dalam rangka maksudnya adalah penjual belum mengatur terkait dengan pengiriman atau memasukkan nomor resi. Jadi bisa dibatalkan secara otomatis oleh pembeli. Nah, catatan khusus yang perlu teman-teman perhatikan ya, misalkan contoh di sini nampak pembeli membuat pesanan dengan jasa kirim Shopee Express Instan ya pada pukul yang nampak di sini pukul 10, lalu membatalkannya pada pukul 10.50 sebelum penjual mengatur pengiriman. Maka secara otomatis ya pesanan akan dibatalkan secara instan dan tidak memerlukan respon dari penjual. Ini contoh yang pertama. Kemudian untuk contoh yang berikutnya adalah pembeli membuat pesanan dengan jasa kirim yang nampak di sini pada pukul 10.00 ya, lalu membatalkannya pada pukul 12.00 sebelum penjual mengatur pengiriman. Maka pesanan akan dibatalkan secara instan ya, ataupun secara otomatis dan tidak memerlukan respon penjual. Ini yang masuk dalam kategori pembatalan instan. Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Ya, kita lanjut ya untuk jenis yang kedua, yakni pembatalan non-instan. Seperti apa itu penjelasannya? Nah, di sini nampak pembatalan yang dilakukan oleh pembeli dengan menunggu respon penjual terlebih dahulu, di mana pembeli dapat memilih batalkan pesanan ya dalam halaman rincian pesanan di aplikasi untuk semua jenis jasa kirim setelah penjual mengatur pengiriman atau memasukkan nomor resi ya, selama paket belum diterima oleh jasa kirim dan menunggu respon penjual dalam waktu 1 kali 24 jam.
Nah, jika penjual tidak memberikan respon sama sekali, maka sistem akan melakukan pembatalan secara otomatis ya dalam waktu 1 kali 24 jam berikutnya. Pembatalan instan akan diberlakukan jika, nah ini dia, silahkan teman-teman cermati tabel di bawah ini ya, mulai dari waktu serta tipe layanan pengiriman. Begitupun contoh-contoh kasus ya yang nampak di sini. Yang pertama adalah membeli membuat pesanan dengan jasa kirim yang nampak di sini ya pada pukul 10 lalu membatalkannya pada pukul 10.50 setelah penjual mengatur pengiriman. Maka pengajuan pembatalan pesanan oleh pembeli memerlukan respon dari penjual. Ini kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua adalah pembeli membuat pesanan dengan jasa kirim Shopee Express Instan pada pukul 10 ya, lalu membatalkannya pada pukul 12.00 sebelum penjual mengatur pengiriman. Maka pengajuan pembatalan pesanan ya oleh pembeli memerlukan respon dari penjual. Dan yang ketiga adalah pembeli mengatur pesanan dengan jasa kirim Shopee Express pukul 10.00 ya, lalu dibatalkan pada pukul 13.00 setelah penjual mengatur pengiriman. Maka pengajuan pembatalan pesanan oleh pembeli tentu memerlukan respon dari penjual. Seperti itu ya teman-teman untuk contoh kasus ketika masuk dalam kategori pembatalan non instan. Jadi pada intinya ketika teman-teman membatalkan pesanan setelah penjual mengatur pengiriman, maka harus menunggu respon dari penjual tersebut maksimal 1 kali 24 jam. Ketika lebih dari itu, maka sistem akan membatalkan secara otomatis ketika tidak kunjung untuk meresponnya bagi penjual. Seperti itu ya. Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, kita masuk pada jenis yang ketiga, yakni jenis pembatalan otomatis. Seperti apa nih Kang penjelasannya? Pesanan akan otomatis dibatalkan ya apabila penjual tidak mengatur terkait dengan pengiriman atau memasukkan nomor resi dalam rentang waktu masa pengemasan, dikirim dalam yang diperbolehkan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penjual tidak login ke aplikasi Shopee selama 7 hari sejak pembeli membayar pesanannya. Yang ketiga adalah penjual tidak menyerahkan paket ke kurir yang melakukan pick up ya, atau mengantarkan paket ke konter terdekat sehingga resi pengiriman tidak terverifikasi dalam 2 hari sejak masa pengemasan dikirim ya dalam berakhir. Nah, jadi ini yang masuk dalam kategori pembatalan otomatis. Contoh misalkan ya, pembeli membuat pesanan dengan masa pengemasan yang berakhir pada 23 Agustus ya. Jika penjual tidak kunjung melakukan proses pengiriman sampai dengan tanggal tersebut, tanggal ini 23 Agustus ya, maka di hari berikutnya pesanan akan dibatalkan secara otomatis. Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, jadi sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti ya. Oke. Sebagai kesimpulannya bahwa terkait dengan jenis-jenis pembatalan pesanan di Shopee terdapat 3 jenis ya. Yang pertama adalah pembatalan instan, yang mana keterangannya apa teman-teman? Bisa dibatalkan secara otomatis ketika penjual belum mengatur pengirimannya ataupun belum muncul terkait dengan nomor resi. Jadi itu bisa dibatalkan secara otomatis oleh pembeli.
Dan begitupun untuk jenis yang kedua adalah pembatalan non instan ya, yang mana pembatalan ketika telah dilakukan oleh pembeli, yang mana penjual telah mengatur pengirimannya atau telah muncul terkait dengan nomor resi, dan itu harus menunggu respon dari penjual selama waktu yang telah ditentukan, yakni 1 kali 24 jam. Ketika lebih dari itu, maka secara otomatis dibatalkan oleh sistem Shopee. Dan begitupun untuk jenis yang ketiga nih guys, pembatalan otomatis. Ketika tidak kunjung dikirimkan ya, tidak aktif selama 7 hari ya, maka secara otomatis dibatalkan pesanan tersebut. Jadi mungkin itu ya teman-teman, sekilas yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini tentang informasi terbaru jenis-jenis pembatalan pesanan di Shopee. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan saja nih guys, hadirin sobat Shopee dimanapun Anda berada, nantikan video kami berikutnya, episode kami berikutnya dengan tema yang berbeda dan semangat yang baru tentunya. Jikalau video ini bermanfaat, silahkan saja di like dan di share kepada teman-teman yang memang membutuhkan video ini. Plus komentarnya yang positif nih guys, demi kebaikan ataupun demi kemajuan video kami berikutnya. Sukses selalu dan selamat pagi ya. Selamat juga menjalankan aktivitasnya kembali di pagi yang cerah ini dengan penuh semangat ya. Akhirnya salam dari sahabat marketplace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.